Amin. Apa emang kalau berdua emang kenapa? Kenapa sih giliran aku masuk orang dua nggak ada? Stop. Kamu tidak boleh berbicara karena tugas kamu bukan berbicara. Apa? Tugas kamu mencatat karena kamu kan sekretaris. Ayo. Iya dong, sekretaris kabinet gitu. Oh, wow. Sahabat Ambiar, semoga hari ini baik-baik aja ya. Kita berharap buat siapapun kalau ketemu sama siapapun kasih senyuman ya. Ingat setiap orang itu punya traumanya masing-masing ya. Trauma masa kecil atau apapun itu juga ya. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka simpan di dalam hati kecilnya sampai akhirnya bisa membentuk mereka sampai dengan sekarang. Kamu punya trauma nggak masa kecilnya? Nggak tahu ya, aku belum mencari tahu sih. Tapi ya kayaknya sedikit atau banyak ada atau tidak. Kalau menurut aku apapun itu alasannya yang pasti kita sebagai orang harus berbuat baik aja sama siapapun. Ya kamu tanya aku dong. Kamu ada? Ada. Apa? Bukan masa kecil. Apa dong? Aku trauma kalau aku Apa? Trauma apa? Trauma ketemu KUA ya? Tapi ngomongin soal trauma, sahabat Ambiar ya, ini trauma bisa terjadi kepada siapapun termasuk bintang tamu kita yang pertama. Cantik iya, berprestasi juga iya ya, tapi single mom ini ya. benar, siapa sangka dia punya trauma yang begitu mendalam. Ada sebuah kejadian di tahun 2003, masih ingat gak Wi? Dulu tuh ada satu, kita sangat menyayangkan kejadian ini ya. Ada kamera tersembunyi? Benar, ketika mereka sedang casting, beberapa di antaranya. Nah ini sampai sekarang pun kita juga hati-hati kalau misalkan kita berada dimanapun, tetap harus hati-hati. Aku lihat tengok kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Takutnya kan? Ya. Nah ini saat dia sedang berganti baju, kemudian ada kamera tersembunyi, direkam dan juga disebarkan. Sampai dengan sekarang ternyata masih trauma, padahal kejadian di 2003. Ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Sarah Azhari. Ya, dulu aja. Ya kita. Sehat ya. Alhamdulillah. Mbak Sarah, kita tuh turut prihatin loh atas apa yang terjadi itu di tahun 2003. Ya artinya 22 tahun yang lalu. Tapi ternyata traumanya sampai sekarang tuh masih berasa ada ya? ya Kak. Masih ada, tapi itu semuanya udah lewat buat oke. saya. Udah lewat karena waktu itu kan, jadi gini, saya pernah diundang ke salah satu, Production house? mungkin production house kali ya, bukan. Jadi saya harus bilang lagi tentang sesuatu yang pernah saya alami. Dan itu adalah salah satu cerita yang memang akan saya share ke orang-orang yang lain gitu. Supaya kita lebih berhati-hati juga dan mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa menyikapi terhadap sebuah trauma. Tapi Sarah, kita berdua sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak. Sudah datang ke sini. Mau kasih lihat cerita dari seorang Sarah Azhari 22 tahun yang lalu ini. Silakan Kak. 22 Nasar, terbang ya pasti ya Bang. Tadi begitu. Kalian emang nggak ngelihat aku dari tadi? Gak kelihatan loh, gak kelihatan. Oh berarti aku bekas pakai ilmu semalam belum. Bagus ilmunya, ya. Jadi gimana kabarnya Kak Sarah? Baik, alhamdulillah. Kita sama-sama kejebak macet. Tapi emang itu ya, aduh nggak tahu deh. Iya di depan Iya, itu iya. ya. Bisnya tolong dong ya. Jangan deh suka nongkrong aja diem aja tuh banyak lagi gitu. Sekali-sekali bisnya itu satu-satu Pak. Jangan semua nongkrong di situ kita nungguin sampai berjam-jam. Kata dia gini, kata itu tuh itunya cina sentralnya di situ. Sentral apa sih Pak? Hotel Sentral. Kalau kita kembali ke Sarah Azhari boleh ya? Mbak Sarah Azhari, oke 2003 boleh diceritakan nggak? Kalau masih ingat, itu tuh awalnya tuh gimana sih? Karena Oke, ini menyeret banyak sekali selebriti sebenarnya di tahun itu ya. Betul, bukan saya aja yang jadi korban, tapi banyak ada model, ada selebriti juga gitu. Saya juga nggak tahu itu kronologisnya gimana, tiba-tiba saya pernah dipanggil sama salah satu jurnalis, katanya saya mau diwawancara gitu. Boleh nggak? Mereka tuh ini banget, pokoknya antusias banget. Ini dari majalah politik sebenarnya. Oh wow, bilangnya begitu? Nggak, emang iya, ini dari majalah politik. Terus Sarah bisa datang ke kantor nggak? Dia bilang. Oke. Terus aku bilang oke, boleh deh aku datang ke kantor. Terus udah gitu aku datang ke kantor majalah tersebut. Terus setelah di sana, oke sebenarnya kita pengen menanyakan sesuatu sama Sarah. Nanya apa ya? Oke, saya mau Anda lihat tapi coba diingat-ingat. Ini kejadiannya di mana? Dia lihat DVD terus dipasang, terus tiba-tiba aku kaget gitu. Aku kaget banget. Aku kaget karena
mereka yang kasih tahu aku sebenarnya ini beredar di luar sana dan kamu tahu nggak? Enggak, saya bilang. Saya nggak tahu. Kamu inget nggak? Kamu Jadi pernah? kakak tahu informasi itu dari Dari jurnalis jurnal. tersebut. Awal pertama. Oke, yang artinya jurnalis tersebut sudah Baik ya mendapatkan jurnalisnya. rekaman ya. Udah. Beberapa selebriti model termasuk Sarah Azhari yang saat itu dipanggil untuk casting Iya. iklan sabun mandi ya kalau nggak salah. Bukan sabun mandi itu kayaknya iklan pewangi ya, pewangi. Iklan pewangi pakaian? Bukan. Parfum? Perfume, ya it's Oke. like a body spray gitu. Jeda waktunya dari dipanggil oleh jurnalis tersebut kemudian diberikan pertanyaan masih ingat gak dengan ini nih dikasih lihat dengan kejadiannya itu berapa lama? Itu sebenarnya kejadiannya tahun 90-an. Baru ketahuannya 2003. Betul, udah lama. Iya, jadi makanya Wow. kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu Tapi apa yang... kira-kira itu yang melakukannya siapa Mbak Sarah tahu nggak? Oh udah ketahuan semua. Udah ketangkap gitu ya Kak? Oke, kita Ada masih beberapa lihat ya. oknum sih. Ini ada satu artikel tentang Sarah Azhari akibat dari kejadian tersebut. Sarah Azhari trauma berat karena diam-diam direkam saat ganti baju. Berarti Astagfirullahaladzim, kok bisa sih di mana ganti kamera? baju itu kakak nggak tahu itu kamera ada di Nggak mana? ada. Apa tersembunyi Ada kali kamera. Kak? Loh, kamera di mana kameranya? Tersembunyi Di apa? balik cermin sepertinya. Mungkin bisa jadi atau dari jendela. Bisa juga Kak. Balik cermin. Ayo, Di balik cermin. bisa Bisa jadi. ada juga. Bisa. Sepertinya sih begitu ya. Atau di jendela atau Iya. di mana ditaruh gitu. Tapi ini nggak kebayang ya kalau ini terjadi di era seperti sekarang, era media sosial. Wah, salam. Penyebarannya atau semua yang Iya. viral tuh begitu cepat sekali ya untuk bisa tersebar gitu. Ini mau ngomong untungnya juga nggak ada untungnya juga sebetulnya. Tapi kan pada masanya memang belum ada sosial media ya. Belum. Tapi marah sekali nggak saat itu Ya iyalah. Kak Sarah maksudnya menuntut supaya di Iya. penjara dan lain-lain maksudnya? Pertama itu di video atau VCD udah menyebar kemana-mana dan bukan saya aja korbannya. Saya tahu pasti banyak juga korban yang lain yang Teman tidak artis. mau mengingat hal-hal itu gitu. Tapi waktu itu kan saya diundang di salah satu kajian hati ya kalau nggak salah ya. Saya Iya, iya. disuruh untuk apa ya? Untuk confess ada nggak sih sesuatu yang bikin kamu itu sedih atau apa gitu di dunia yang pernah kamu geluti ini apa yang pernah problem yang bikin kamu Menyakitkan tuh gitu ya? ya akhirnya saya share itu. Salah satunya ini. Salah Sampai satunya ini. PTSD, Post Traumatic Stress Saya Disorder. ya, punya itu. Sampai akhirnya pergi ke psikolog berarti. Untuk ke psikolog langsung sih enggak ya, tapi Gak pengen keluar rumah aja ya selama berapa bulan. Iya. Iyalah pasti kan shock. Kayak dulu aku waktu jadi bintang iklan sabun juga dulu. Sabun apa? Sabun mandi kucing. Sabun colek. Apalagi gitu, perempuan itu kan suka ngaca gitu kan di depan kan. Iya, iya. Perempuan ngaca. Benar, Ini, benar. Ini namanya perempuan, kalau laki-laki aku nggak tahu, kalian biasanya suka ngaca nggak? Ya sama lah kita juga begini kalau ngaca ya beginilah sama. Tapi kalau aku kan tersebar, kalau aku kan Sama lah ngaca mbak. ya sama kak laki-laki nggak Sama. Iyalah. sama. Sama Maksud- lah. Tapi kalau kita sih kalau laki mungkin kalau aku ya tersebar gitu gimana? aku sih nggak marah. Nggak, kalau perempuan kan ngacanya kan depan, belakang. Itu perempuan biasa. apalagi kalau kamu model. Betul, betul. Serem banget nih. Kalau laki mah enggak. Ya Mbak Sarah, PTSD-nya terus kemudian yang dirasakan oleh seorang Sarah Azhari itu seperti apa? Saya kena panic attack. Oke. Apa, Kak? Panic attack. Saya biasa untuk ya jadi tiba-tiba kalau lagi ada apa saya punya panic Sampai hari ini kak. sampai hari ini. Oke. Jadi kalau panic attack tuh biasanya kayak gemeteran gitu ya Kak? Banyak sih ininya apa namanya kayak Outputnya. ya. Berarti kalau kayak outputnya lagi banyak bukan hanya gemetar aja tapi kadang kita jadi kayak panik, suara makin tinggi atau gimana gitu. berarti kalau lagi ke mall ataupun lagi pakai baju misalkan desainer fitting atau room apa gitu ya. fitting Takut ya. begini-begini dong pasti. Iya, sempat seperti itu. Atau akhirnya kalau beli baju udah nggak usah dicoba deh. Sempat kayak gitu tapi akhirnya lama-lama saya pikir orang udah pada lihat semuanya ya udahlah bodo amat gitu. Lama-lama saya punya pikiran yang akhirnya Melawan tidak itu peduli, semua tidak peduli dengan itu semua gitu. Oke, lebih ke oke gue hadapin aja gitu ya. Oke, kita juga mau kasih lihat ini sebuah artikel tentang Sarah Azhari dan juga imbasnya kepada orang-orang sekitar. Adiknya ikut trauma akibat video ilegal casting sabun. Sarah Azhari dia malu karena teman-temannya punya VCD itu. Oh, Adiknya itu trauma, adik yang mana Kak? Adikku yang paling kecil Lukman.
Oh, Lukman. Iya, waktu itu dia masih SMA kalau nggak salah. Si SMA, baru masuk SMA. Oh teman-temannya ini dong. Dan ya almarhumah ibuku juga bilang kalau akhirnya ibuku tuh ngobrol sama aku kalau adikku itu akhirnya jadi seperti ini gitu, gara-gara ini. Gara-gara ini semua dia kasih tahu. Jadi dia tuh selama SMA dia incognito. Oh jadi nggak mau dilihat sama orang. Kan dia tidak mau orang tahu kalau dia adiknya saya. Oh incognito dalam arti kata bahwa tidak mau ada Dia sosok merahasiakan. Sarah Azhari orang lain tahu. Enggak. Berapa lama dia incognito seperti itu? Sampai mau lulus SMA kali ya. Sampai mau lulus SMA. Perasaan sebagai seorang kakak. Akhirnya ada salah satu gurunya yang ngelihat dia di infotainment karena waktu itu papa saya meninggal atau gimana gitu. Akhirnya ketahuan di situ loh, Iya. kamu keluarganya dia ya. Artinya incognitonya ini menyembunyikan Sarah Azhari sebagai kakaknya bukan hanya kepada teman-temannya, tapi kepada gurunya juga. Semua, kesemuanya. Jadi nggak tahu kalau itu. Nggak ada kalau keluarga itu Azhari adik saya. gitu. Sarah Azhari perasaannya seperti apa saat itu? Ya agak sedih sih ya, cuman aku cuma mikir aku nggak apa-apa punya masalah, tapi jangan sampai imbasnya Adik-adik, kena ke keluarga ya. Iya, atau keluarga. Betul. Oke, kapan akhirnya Lukman sebagai adik bisa menerima rilis sampai akhirnya ada mungkin bukan sebuah kalimat tapi momen yang mungkin Sarah Azhari juga merasa yakin bahwa dia bangga bahwa gue adalah kakaknya. Dia sebenarnya cukup kuat, cuman dia nggak mau, dia tuh pengen melindungi aku sebenarnya. Takutnya nanti dia dibully cuma gara-gara dia adalah adik aku, atau nanti dia ribut gara-gara orang ngomongin aku gitu. Jadi dia pura-pura, ya udahlah pura-pura aja. Aku ini bukan adiknya Iya. atau keluarganya Azhari. Ya, tapi kita selalu sama seorang Sarah Azhari bahwa ini tidak mudah. Ya. Kita pun yakin ya siapapun kalau dapat peristiwa atau tragedi seperti ini, wah nggak tahu traumanya seperti apa. Tapi Sarah Azhari bisa duduk di sini untuk menceritakan dan bisa melewati traumanya itu satu hal yang begitu luar biasa. Bisa, alhamdulillah harus. Alhamdulillah ya. Harus, ya. Mungkin berkat teman-teman juga support system ya. Support system di keluarga, utama pasangan kita. Karena kan dia juga yang lebih shock sebenarnya kan. Sebagai pasangan saya dia bisa melihat saya dikerjain sama orang Saat gitu. itu pasangan gimana responnya? Dia sih mendukung saya, udah nggak apa-apa sabar. Saya ada di samping kamu terus. Oh wow. No matter what gitu. Ya Jadi alhamdulillah ya tuh kalau ada pasangan gitu. that's why. Itu yang membuat tenang. Alhamdulillah ya, terus teman-teman di sekitar saya juga. Dia ngomongin soal teman-teman, kita mau kasih lihat ini juga ada teman-teman seorang Sarah Azhari yang selalu mendukung Sarah Azhari kemarin. Dan kemarin akhirnya mereka reunian, kita mau lihat seperti apa reunian. Itu siapa aja? Itu siapa aja? Itu ada dia, ada Diana, sama Cut Keke. Oh ke oke. Sahabat-sahabatnya kakak ya. Aku ya kenal sama mereka dari dulu, dari Yang mereka juga. lettingannya Kak Sarah banget siapa? Sebenarnya aku paling kecil di situ. Oh ya, oh, oke. Jadi yang satu letting banget siapa? Yang dalam sinetron, dalam apa satu letting banget? Diana Pungki? Mungkin Diana kali ya. Ya. Diana, karena dulu aku sering sama Diana, sama dia juga, karena dulu suka sama-sama casting, sama Cut Keke juga, karena Cut Keke dulu sama saya agensinya satu. Dia Permatasari kak. Iya, suka bareng-bareng foto. Oke. Iya, Ini foto. Mereka yang besar di tahun 90-an tuh yang Iya, barisannya. favorit kita semua. Sering Iya, apa reuni atau ngumpul bareng sama mereka? Emang jadi gini, kalau dia memang suka masih stay in touch sama saya. Dia yang bikin ini semua sih untuk kumpul-kumpul. Dia bilang, Sarah, kamu kapan ke Indonesia? Kita ketemuan yuk sama yang lain-lain gitu, silaturahmi. Ya silaturahmi kan bagus ya. Iyalah. Jadi aku bilang ya boleh gitu. Udah lama itu di apa namanya? Direncanakan. Rencanakannya udah lama dan ya akhirnya jadi pergi gitu. Zaman kita masih pada di kampung. Masih kecil, masih SD mungkin Dan ya. nonton sinetron Lihat mereka loh. Ini yang luar biasa. Tapi dari semua teman-teman tadi yang paling kayaknya Yang excited excitementnya gitu, Kak. excited banget gitu. Semuanya excited karena Nanti kita gitu ya. karena memang udah lama nggak ketemu. Terus kita Iya. seru-seruan ngobrol-ngobrol Iya. mengenai masalah-masalah yang bukan masalah ya, maksudnya dulu Ada aja obrolan syuting mah syuting gitu. itu karena pernah ada syuting bareng. Tapi namanya orang, ya karena kan yang satu udah berumah tangga, yang satu di mana, satu di mana. Iya. Jadi kalau ketemu gitu teh, pasti serunya nggak berasa ya.
datang siang sampai malam pasti ngobrol pindah-pindah tempat. Mbak Sarah sebagai seorang bintang yang besar di tahun 90-an, ngelihat perbedaan mereka para bintang yang ada di era seperti sekarang itu seperti apa sih? Gen Z kalau sekarang ya kita bilang ya. Kalau dulu kan kalau sekarang ini kan lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah untuk dikenal karena ada sosial media ya. Ada sosial media dan orang-orang semuanya punya sosial media, tinggal lihat oh ini ada siapa ini kayaknya orangnya menarik atau gimana gitu ya. Tapi kalau zaman dulu ya semuanya harus melewati casting atau dilihat sama apa namanya? Atau mungkin ada karya yang lagi meledak. Sama agent ya. Iya sama agent. Harus punya skill yang betul-betul dilihat kan kalau dulu mah, kalau sekarang mah cuman main di kali aja bisa masuk. Ember. Ya, platformnya banyak. Kalau sekarang dimudahkan dengan platform yang begitu banyak ya. Sobat Ambiar, kita mau ngajakin seorang Sarah Azhari untuk menceritakan tentang teman-temannya dalam Ceritain Dia Dong. Let's go. Mbak Sarah. Silakan Kak. Oke. Kita punya 9 foto, 9 nama. Ini orang-orang terdekatnya Sarah Azhari. Silakan tempelkan. Ini ada beberapa sifat dari mereka yang mungkin bisa merepresentasikan mereka. Iya. Silakan. Yang pertama, Diana Pungki kira-kira apa? Ada cerewet, pelin-pelan, usil, silakan dipilih boleh. Silakan dipilih, langsung ditempel di sini. Langsung ditempel. Penakut, baperan, keras kepala, tukang Silakan, Mbak Sarah, ngomong, bergeser. emosian, cuek. Aku orangnya nggak Kemarin bisa juga Kak. Mimi Kade sama gitu. Oh gitu. Iya. Oke, Perfeksionis. kita mulai dari gosip, Diana Pungki atau dulu apa, ya. Kak? Mau kasih label apa untuk seorang Diana Pungki? Nah lo, wow, she's perfect. Oh, Oh, perfectionist. Oh, oke. Perfectionist. Lalu Kak Oke. Marnis. Marini Zumarnis. Berikutnya, Nah lo. Marini Zumarnis. Kamu orangnya gimana? Gak enakan ya? Aku jarang ngobrol sama Marini juga. Oh, oke. Jarang ngobrol tapi Kira-kira yang she's mewakili. nice. Ini nggak ada di sini. Apa Oh ya dong? udah berarti kita Yang paling lewati dulu mendekati, ya. yang paling Iya. mendekati. Yang paling mendekati Nggak apa? ada. Baperan mungkin? Enggak. Ya udah berarti lewatin. Ya ini sekarang. Oke, Dia Permatasari. She's perfect too. I love her. Dibuka Oh, dulu Kak itu. ya. perfectionist juga. Oh, oke. Oh Kak Dia perfect. Cut Keke. Oke, berikutnya Cut Keke. Ya nggak ada lagi yang. Emang Cut Keke kenapa? Perfeksionis juga. Cut Keke juga Emang baik Kak, orang. Masa ada yang oh dia cuek lah orangnya. Oh, Cut Keke cuek. Lebih kayak, udah deh nggak usah dipikirin gitu ya. Iya. Oke. Orangnya Cut Keke. cuek. Santai berarti ya? Santai. Kak Ayu Azhari. Ah, kakak sendiri nih. Nah lo. Ayu. Oh nah lo nggak ada di sini dia. Apa dong yang mendekati? Oke, Ayu Kan Azhari. ada di sini Kak. Belak-belakan mungkin. Apa yang paling mendekati kalau misalnya nggak ada di sini? Dominan. Kakak yang dominan. Anak-anak nomor 1. Ini Kak, Wulan Guritno. bukan. Bukan ya? Bulan Gurit. Bukan, saya nggak kelihatan. Oh iya Itu benar. Tia. Tia. Kak Tia. Nah lo. Yang mendekati aja. Sumber gosip barangkali. Usil, Keras cerewet. kepala. Atau mungkin boleh melabelkan dengan bukan hanya menempelkan tapi Penakut, sebutin aja. dominan. Dia kira-kira sifatnya gimana? Nah lo. Nggak ada di sini. Cerewet Jadi Kak. apa kira-kira yang mewakili kalimatnya? Ya udah penakut aja. Oh, penakut. Oke. Berikutnya, Oke. Rama Azhari. Ini usil. Usil, oke. Terus Kak Bella Safira. Bella. Bella. Safira. Aku orangnya jarang ngobrol sama dia sebenarnya. Kira-kira yang mewakili menurut apa? Kakak orangnya Well, gimana? nggak ada di sini. Karena Jadi apa aku dong? nggak tahu. Kira-kira apa? Dia baik-baik Ya aja. nggak ada sih. berarti skip udah ini sama ini nggak tahu Uh-huh. kan guys. Nggak Oke. tahu. Aku jarang ngobrol. Berarti ini sekarang anak sendiri pasti tahu dong Ah Kak. lo. Apa Kalau banyak? anak Banyak ya? sendiri, ini deh. Oh, keras ke Enggak. Ini dia anakku. Usil. Usil banget. Oke. Anakku Oke. usil. Mungkin satu keluarga emang usil semua berarti ya di rumah ya. Iya. Emang gennya Terutama tuh yang gen ini. usil. Yang itu juga si Rahma. Usil dominan. Rumahnya buyung banget kayaknya. Dominan tuh gimana sih Kak Sarah? Maksudnya Ayu Azhari itu artinya. sedominan apa? Dia kan anak paling besar. Iya, iya. Jadi ngatur. Nah, jadi memang ya harus dihormati lah. Namanya kakak pertama memang biasanya seperti itu kan. Iya, Sebagai iya, kakak iya, pertama Oh, gitu. dikasih orang tua sebagai oke kamu jaga adik-adik kamu. Oke. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar Sarah Azhari ini tentang dirinya yang katanya nggak mau operasi plastik di zaman selebriti banyak yang oplas atau juga facelift. Kalau Sarah Azhari takut sama jarum suntik. Iya.
So, oke. Berarti kakak nggak pernah botox gitu, nggak pernah? Nggak pernah, udah banyak wrinkle-nya juga. Tapinya ya Udah, udahlah masih ya. cantik. Sedikit pun, sekalipun tidak pernah botox seorang Sarah Azhari. Atau nyobain sama kayak sekali. teman-teman mungkin mau kemana ke klinik ya kan nyoba-nyoba. Nggak pernah, apa? tapi pernah dikasih alat-alat aja paling. Suntik vitamin kah? Suntik vitamin? Suntik vitamin pernah. Itu Itu pun membantu. kayaknya ketakut ya kalau suntik. takut. Takut itu sama jarum suntik. Aduh takut. Aku trauma. Masih kecil pernah dulu waktu di SD kan suka ada disuntik-suntik. Iya, iya. Iya benar Ya, ya. BCG apa gitu ya. Mbak Sarah, tapi apakah ada trauma dengan jarum suntik atau gimana sih? Maksudnya kalau aku sih masih nggak percaya loh kalau Aku seorang Sarah takut Azhari. aja, aku takut aja sama jarum. Tapi ada juga sih yang gitu emang. Ada. Iya. Nggak, gara-gara itu waktu kelas masih kecil. Waktu kecil SD. imunisasi mungkin segala macam iya, ya. Iya, waktu SD kan disuntik-suntikin. Mbak Sarah maaf, usia sekarang berapa? 47. 47 tahun dan nggak pernah botox sama sekali Sobat Ambiar. Wow. Luar biasa ya, tapi udah cantik sih. Satu yang bisa bikin awet muda versi Sarah Azhari. Tanpa botox. Honestly, I feel old right now. Jadi gimana ya? Mungkin makanannya kali ya harus dimakan. Tidur, aku kurang tidur. cukup gitu ya, Aku kurang tidur dan aku kena dehidrasi. Selama aku di sini, abis pulang umroh aku kena dehidrasi parah. Mataku apa segala macem, bengkak, kena inflame juga karena sakit. Waktu itu sakit, nggak tahu sakit apa. Kayaknya kena influenza A itu deh. Apa sih yang... Jaga makanan berarti ya. Jaga makanan yang paling utama. Makan yang baik-baik ya, pilih-pilih makanan. Betul. Jangan makan yang aneh-aneh, apalagi makan uang rakyat. Jangan lagi, saat lagi aja dibagi-bagi. Iya, Ger.